Selamat datang di podcast Senja dan Kata, podcast yang mengupas kisah inspiratif dari berbagai individu berbakat di tanah air. Saya Indriani, dan hari ini kita akan berbincang dengan seorang yang baru saja meraih prestasi yang luar biasa. Ia adalah Muhammad Soleh Siombing yang baru saja dinobatkan sebagai putra berbakat dalam acara Semarak Bulan Bahasa 2024 pada November kemarin di Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo Soleh. Halo Kak. Selamat atas prestasimu. Bagaimana rasanya terpilih sebagai Duta Putra Berbakat? Terima kasih sudah bertanya. Jadi saya merasa senang dan juga bangga terhadap diri saya sendiri karena saya berhasil meraih nominasi ini, karena ini tentunya berdasarkan dari kerja keras dan juga dukungan dari teman-teman saya. Jadi keseluruhan saya sangat bersyukur dan sangat bangga, Kak. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh soal pengalaman di Semarak Bulan Bahasa, boleh cerita sedikit tentang dirimu, apa yang membuatmu tertarik mendalami bahasa dan sastra Indonesia? Baik, terkait saya sendiri, saya merupakan anak tunggal dari keluarga saya, dan saya memang dari kecil itu memang suka belajar dan juga mencari tahu terkait dunia tulis menulis gitu, termasuk sastra. Jadi ketika kecil saya suka membaca buku, cerpen-cerpen dan juga cerita-cerita yang tahu nggak, yang kertas yang kecil yang dijual di serbu-serbu yang horor-horor gitu kan. Saya suka itu. Terus saya juga suka membaca narasi seperti buku-buku gitu kan, kayak di dalam buku tulis itu ada cerita dan ada banyaklah hal-hal yang berkaitan dengan narasi-narasi cerita gitu. Jadi saya memang dari dulu suka, sehingga ketika saya tamat SMA terus saya berpikir bagaimana kalau saya mengambil program studi di sastra Indonesia. Jadi saya selain suka dengan sastra, tujuan saya ingin mempelajari sastra Indonesia ini karena saya ingin menambah lebih banyak pengetahuan saya dan mengasah keterampilan saya di bidang bahasa. Kayak saya suka buat cerita, saya suka buat puisi, saya suka buat karya sastra kayak novel, cerpen, dan lain sebagainya, seperti itu sih, Kak. Baik. Apa motivasimu ikut acara Semarak Bulan Bahasa yang kemarin baru saja diselenggarakan? Apakah kamu memang sudah mempersiapkan diri sejak lama? Baik, kalau bicara motivasi, sebenarnya di luar dari motivasi, acara ini kan memang wajib tuh dilakukan oleh setiap stambuk, khususnya di program studi khususnya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi memang ini sebagai keharusan per kelas untuk mengirimkan 2 kandidatnya untuk mengikuti pemilihan putra dan putri SBB. Nah, kebetulan saya terpilih masuk Nominasi. Kayak final tuh. Yeah. Jadi kan sebelum mendapatkan nominasi ini kan memang ada seleksi lagi. Nah, baru di tahap terakhir itu ada seleksi final. Nah, di final itulah yang pada akhirnya saya menunjukkan bakat dan akhirnya mendapatkan nominasi ini. Memang tidak sedikit yang unjuk bakat, ada banyak, dan semua yang mereka tunjukkan itu bagus-bagus. Ada yang main musik, ada yang bernyanyi, berdialog gitu, dan semacamnya gitu. Saya akui bagus-bagus. Jadi kalau dibilang motivasi, sebenarnya ini memang keharusan awalnya kan, tidak dari keinginan sendiri. Lalu karena keharusan itulah sehingga membuat saya termotivasi. Apalagi saya memang ingin mencari pengalaman menjadi putra-putri SBB, tapi ternyata tidak lolos atau tidak menang di Duta Putra-Putri SBB. Namun saya tetap bersyukur saya mendapatkan nominasi yang berharga ini menjadi putra berbakat dari beberapa kandidat putra-putri SBB yang telah ikut serta. Jadi dari situlah muncullah motivasi saya untuk berkompetisi dan juga untuk memenangkan kegiatan putra-putri SBB ini gitu. Itu sih, Kak. Baik, tadi kamu ada cerita sedikit tentang banyak yang ikut di acara Semarak Bulan Bahasa, terutama dalam putra
SBB pada 2020 kemarin. Nah, apa menurutmu yang menjadi keunggulanmu hingga akhirnya terpilih sebagai Duta Putra Berbakat? Gimana ya? Kalau saya bilang keunggulan, nggak terlalu hebat kali juga enggak, karena masih ada yang bagus-bagus. Ada yang tadi kayak saya udah bilang, ada yang bermain musik itu bagus, ada yang bernyanyi, terus ada yang menari juga bagus-bagus. Jadi semuanya itu punya keunggulan dan bakatnya yang hebat gitu, masing-masing punya gitu. Jadi dan tentunya pasti kan ada aspek penilaian. Mungkin aspek penilaian yang diberikan juri kepada saya itu baik gitu, sehingga saya mendapatkan nominasi ini. Jadi kalau dibilang keunggulan, mungkin saya unggul dalam bakat saya, yang dimana saat itu saya melakukan rapping, tapi bukan saya sendiri, ada juga yang melakukan rapping. Kami berdua lah di situ. Nah, di luar dari itu banyak juga yang memang memiliki bakat yang bagus-bagus. Nah, menurut saya semuanya unggul. Nggak ada yang terlalu bagus sekali, nggak ada juga yang jelek kali. Menurut saya sama saja. Mungkin ini hanya rezeki dari kami, dari saya khususnya gitu. Semuanya bagus, tapi waktunya memang ini rezeki dari saya, rezeki untuk saya mungkin ya Kak. Jadi menurut saya sih seperti itu. Baik. Tadi bicara tentang Semarak Bulan Bahasa yang diselenggarakan oleh jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya bertanya mengenai Bahasa dan Sastra Indonesia. Menurutmu, apa peran bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di era modern ini nih? Menurut saya perannya itu sangat krusial dan juga sangat vital ya. Jadi maksudnya gini, bahasa dan sastra di era modern ini kita udah tahu sudah banyak berubah. Maksudnya kayak sastra yang memang murni dengan sastra yang modern sekarang itu berbeda. Kayak sekarang itu kita udah contohnya kayak sastra cyber tuh kan. Nah, sastra cyber ini kan berbeda dengan sastra yang alami gitu. Maksudnya kayak yang sastra banget ini tuh beda loh dengan sastra modern. Kayak bahasanya itu lebih terlihat estetik kalau bahasa sastra yang murni ya. Terus kita memahaminya pun tidak bisa dengan sekali baca, dengan sekali lihat. Sastra murni itu harus dilihat berkali-kali, harus dibaca berkali-kali gitu. Sementara sastra modern itu dia mengikuti selera pasaran gitu kan. Bahasanya juga lebih santai, bahasanya juga lebih mudah dipahami dan lebih bersahabat dengan masyarakat modern. Nah, jadi menurut saya peran bahasa dan sastra ini di era masyarakat modern ini adalah sebagai rujukan kepada kita nih, generasi muda yang nantinya bakal menjadi calon-calon pendidik maupun calon-calon penggiat sastra gitu. Jadi kita tuh bisa belajar bahwasannya mana nih sastra yang baik dan mana yang sastra yang harus direvisi lagi cara penulisannya. Karena kalau kita lihat di penulisan sastra sekarang Kak, khususnya kayak di platform-platform digital itu, apalagi kita sekarang itu kan udah bebas tuh memberikan karya-karya kita di media sosial tanpa perlu adanya revision lagi dari dari pengrevisian atau dari penerbitan gitu kan. Itulah bedanya sama sastra yang dulu. Karena kan yang dulu itu memang harus melewati tahap yang panjang kayak editan lagi, terus pencocokan bahasa lagi. Sementara sekarang itu tidak melewati itu, dan itulah kenapa pentingnya peran sastra sekarang itu untuk, seperti saya bilang tadi, sebagai rujukan. Jadi kita tuh bisa melihat, seperti inilah seharusnya kita menulis karya sastra. Itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan, kaidah penulisan, dan juga nilai sastranya gitu Kak. Jadi menurut saya sih itu peran yang dapat dilakukan dari bahasa dan sastra di era masyarakat modern. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini adalah pesan untuk generasi muda. Banyak generasi muda yang mungkin merasa bahasa dan sastra adalah hal yang kuno dan tidak relevan. Apa pesanmu untuk mereka semua? Kalau dibilang kuno, sebenarnya nggak kuno. Kenapa? Karena kan bahasa itu
akan selalu ada. Kita akan selalu menggunakannya dalam bidang apapun gitu kan. Nah, justru dengan sastra bahasa dan sastra ini kita bisa bisa semakin menambah kosakata gitu. Maksudnya dengan kita mempelajari bahasa dan sastra ini, kosakata kita bisa bertambah. Jadi kita tuh dalam speaking, dalam berkomunikasi dengan orang-orang, kita tuh bisa lancar, nggak gago-gago gitu, atau nggak ae gitu, nggak mikir-mikir. Jadi dengan kita belajar bahasa dan sastra, satu bisa menambah kosakata, perbendaharaan kata gitu maksud saya. Terus kita juga bisa memiliki sifat kritis, karena dari sastra ini kita disuruh banyak berpikir. Kayak lihat aja karya-karya sastra Pramoedya Anantatur gitu kan. Terus karya sastra dari Chairil Anwar, mereka membuat kalimat-kalimat dan cerita-cerita yang sangat-sangat mengharuskan kita berpikir secara kritis. Jadi kalau kita sebagai generasi muda harus mulai mempelajari hal-hal seperti itu, mulai membaca karya-karya sastra seperti itu, supaya apa? Selain menambah perbendaharaan kata, kosakata, kita bisa membuat diri kita itu semakin berpikir kritis terkait fenomena alam, fenomena kemasyarakatan, terus ada fenomena tentang wanita gitu, kayak budaya patriarki ya gitu, seperti itu Kak. Jadi nggak kuno, dan ini belajar bahasa dan sastra sangat penting dilakukan oleh kita semua. Baik, terima kasih banyak Soleh atas waktu dan ceritamu yang sangat menginspirasi kita semua. Bangga dengan apa yang telah kamu capai, dan semoga apa yang kamu rencanakan untuk masa depan bisa tercapai. Sebelum kita akhiri, di mana pendengar bisa mengikuti pelajaranmu atau melihat karyamu? Apakah kamu memiliki karya? Saya punya, tapi nggak semua saya publikasi. Jadi nantilah ya, kalau mau lihat-lihat itu mending datangnya aja langsung orangnya. Baik, baiklah, itulah dia bincang-bincang bersama Muhammad Soleh Sihombi sebagai putra berbakat Semarak Bulan Bahasa 2024. Jangan lupa untuk mendoakan karya anak bangsa, terus mencintai bahasa serta sastra Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap bangga berbahasa Indonesia. Dadah.